Ya. Oke lo, jadi ada pertanyaan apa nih setelah drama? Oke, Oh iya, oke, apa tuh? pertanyaannya ini Pak. Jadi gimana cara kita sebagai orang yang ngelamar pekerjaan itu tahu bedanya perusahaan yang em, hiring Hmm? berdasarkan atau melalui mesin gitu, misalnya kita harus kasih CV ATS friendly gitu, sama perusahaan yang dia sortir pelamarnya dari HRD-nya atau emang orang yang sortir gitu. Oke, menarik banget nih. Gimana cara kita milih perusahaan mana yang mereka menggunakan sistem ATS friendly, mana yang enggak gitu? Oke, Mm-mm, betul. aku jawab dulu. Perusahaan itu sejauh ini kita nggak punya data yang dilepas secara publik gitu ya, bahwa ini adalah daftar perusahaan yang menggunakan sistem ATS dan udah nggak pakai kreatif gitu. Oke. Gue zaman sebelumnya juga sama. Ini adalah daftar perusahaan yang bikin CV secara diketik. Ini yang bikin CV secara tulis tangan. Nggak ada daftar-daftar itu. Mm-mm. Oke. Tapi beberapa waktu yang lalu, mungkin nanti kamu boleh studi literatur gitu ya, bahwa ada suatu lembaga yang melakukan penelitian gitu ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Fortune 500 gitu ya. Nah, Mm-mm. hasilnya adalah 99% perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan sistem ATS gitu. Nanti silahkan kamu belajar Oh, secara oke. mandiri. Sistem ATS itu bukan sistem tunggal, itu produk. Nanti mereknya macam-macam. Nanti kamu akan nemuin tuh kayak gitu. Oke. Oh, Nah, mm-mm. perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Fortune 500 ibaratnya ini adalah perusahaan-perusahaan global gede yang biasanya di banyak banyak negara gitu ya, menguasai pasar beberapa region. Itu silahkan kamu kalau mau ngelamar ke sana gitu, silahkan menggunakan Mm-mm. yang ATS friendly. Terlebih kalau melamarnya satu, kamu melamarnya ke websitenya mereka, oke? Jadi mengirimkan lamaran via website itu biasanya di sana kan ada yang kamu harus bikin profil dulu, terus habis itu lampirkan ini. Nah, kadang Mm-mm. pada saat pengisian profil itu ada menu autofill gitu. Buat profil atau Autofill unggah ya. atau import dari CV atau import dari LinkedIn gitu. Nah, autofill ini sebenarnya sistem Mm-mm. ATS itu bekerja. Jadi dari suatu sumber luar, Mm. diekstrak informasinya, ditaruh di template-nya kita. Kayak gitu. ATS itu sebenarnya semacam itu. ATS itu ibaratnya, biar kamu paham ATS dulu ya, ada kualifikasi yang ditulis ibaratnya di website perusahaan itu. Kualifikasi ini mengandung Mm-mm. kata kunci. Oke? Nah, CV yang dikirimkan ke kita, ke perusahaan, isinya juga diekstrak. Nanti kata kunci yang ada di vacancy sama kata kunci yang ada di CV itu akan dibandingkan. CV. Makanya dibentuk sebagai korelasi. Misalkan di situ kita sebut Oh, pengalaman oke. minimum 1 tahun, ternyata kamu di sini ada pengalaman minimum 2 tahun. Usia maksimal sekian tahun, ternyata di sini usia kamu masih sekian. Bisa dicocokin. Punya pernah ini mampu menggunakan software A. Di sini kamu nyebut kata software A. Dicocokin. Nanti bentuknya adalah dalam Mm. bentuk korelasi range antara 0 sampai 100%. Disebut CVATS yang friendly pada saat korelasi tersebut mendekati 100%. Oke? Karena kalau Oke. mendekati 100% itu artinya setiap kata kunci yang dicari dari CV-mu itu match dengan yang ada di locker gitu. Bahkan CV kreatif itu kalau mau di-run dimasukin di sistem ATS ya bisa. Tapi kan skornya kecil gitu. Kenapa Iya. kok skornya kecil? Berdasarkan penelitian, salah satu faktornya adalah tidak terbacanya info yang ada di sini. Karena ada desain tertentu, ada simbol tertentu, logo tertentu, gambar tertentu, tabel tertentu, text box tertentu gitu-gitu. Jadi akhirnya nggak optimal. Oke, itu dulu. Oke. Sehingga caranya tadi, pada saat kita ngelamar kerja via website perusahaan gitu, kalau dalam info lokernya tidak ditulis silahkan kirimkan apa-apa yang ibaratnya tuh harus ada visualnya, pakai ATS friendly aja nggak apa-apa. Oke, itu dulu. Oke. Jadi yang ada sistem autofill. Terus tadi ya yang nomor satu tuh perusahaan Fortune 500, yang kedua itu dari sisi website gitu ya. Terus habis itu yang ketiga adalah lowongan pekerjaan yang kamu lamar via job portal gitu. LinkedIn itu sosial media tapi di dalamnya ada job portalnya tuh karena ada menu apply, ada easy apply, fitur easy Iya, apply. betul.
yang tinggal klik 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 gitu kan. Mhm. Atau job portal yang terkenal di Indonesia, Jobstreet dan yang lain. Itu sistemnya kayak begitu. Jadi Oh, oke. menggunakan yang applicant tracking tadi. Ciri applicant tracking tuh dia nggak pakai window-window waktu gitu. Jadi intinya window waktu tuh misalkan silahkan kirimkan lamaran antara jam sekian sampai jam sekian. Nggak Mhm. berlaku itu Nggak ada. gitu. Karena mereka pakainya sistem perankingan. ETS Friendly biasanya sistemnya perankingan. Jadi dari CV informasinya diekstrak, dibandingin dengan yang ada di The vacancy-nya, ya qualification. kan? Mhm. Korelasinya berapa? Oh, ini korelasinya 80%. Ya udah, disusun di list gitu. Jadi urutan teratas adalah dengan korelasi tertinggi Tinggi. gitu. Oke. Nah, yang dari urutan teratas itu adalah yang punya tingkat korelasi tertinggi, di mana nanti dari atas itu akan dikirim ke halaman depannya rekruter. Misal rekruter Oh. pasang iklan di Jobstreet misal, contoh ya. Nanti kalau ada teman Jobstreet yang nonton ini aku salah, Mhm. tolong dikoreksi kayak gitu. Jadi misalkan ada kandidat ngirim lamaran, set ke Jobstreet gitu kan. Kan nanti akan di screening tuh dari sisi profilmu, dari sisi lamaranmu gitu kan. Nanti kecocokannya tadi, ya dia tuh akan dicocokkan dengan kata kunci yang ada di vacancy yang dipasang. Nah, nanti kalau kamu ada di urutan teratas, nanti di urutan teratas di halaman Jobstreet-nya recruiter, kan ada dua halaman Jobstreet nih. Jadi Iya. interface-nya atau tampilan Jobstreet-nya recruiter sama pelamar beda gitu. Selamat. Mm-mm. Oke. Jadi nanti di tampilannya si recruiter, nanti dia akan muncul rekomendasi bahwa yang kamu cari, ini loh kita sodorin sekian orang. Yang misalkan sekian orang pertama yang ini tuh adalah kandidat yang menurut kita tuh cocok dengan kecocokan tertinggi. Nah, ETS File itu pakai gitu, Mhm. sistem sortir. Nanti akan diurutkan berdasarkan kecocokan tadi. Harapannya, jika difilter dengan sistem korelasinya udah tinggi, itu tuh akan lebih memudahkan kita sortir selanjutnya yang lewat mata itu tadi. Gitu kan. Kalau Mhm. semuanya kita lewat mata, takutnya kita ngabisin waktu untuk orang yang dalam tanda kutip sebenarnya nggak terlalu cocok. Bahkan nanti saking Iya. capeknya kita, orang yang cocok malah nggak kepegang. Itulah gunanya itu tadi. Jangan sampai ada CV yang sama sekali nggak kepegang, padahal ada orang potensial di situ. Kita akan melihat kandidat sebagai aset, gitu. Aset tuh ya uang gitu ibaratnya, kayak gitu. Mhm. Oke, jadi itu dulu. Jadi kalau kamu ngelamar lewat job portal gitu ya, itu pakai yang ATS friendly semacam itu. Oke. Oke, lalu ada lagi nggak yang lain yang kamu mau pakai sistem ATS friendly? Yang lain adalah dibebaskan berdasarkan kreativitas kamu. Maksudku gini, kamu kan ngirim lamaran itu kan juga nyoba kan, ini coba kalau ini aku pakai kreatif gimana, oh ternyata nggak banyak panggilan, coba aku pakai ATS Friendly, oh ada tuh ternyata, ya udah gitu. Bahkan dalam tanda kutip kreativitas itu adalah kamu ngirim lamaran lewat email pakai ATS Friendly boleh nggak, ya boleh gitu, ya kan, Mhm. gitu. Kenapa ya tadi gitu, sebenarnya nggak, tadi kan mungkin aku udah bilang belum ya, yang sebelumnya yang tadi gitu ya, bahwa kalau tipe kreatif kan cocok cocok kalau diterima sama rekruter langsung, misalkan via email gitu kan, Dokter. atau Ya. kamu kalau di approach lewat DM LinkedIn gitu langsung diberikan ke beliau, apalagi Mhm. pekerjaanmu yang hubungannya dengan bagian industri kreatif gitu, yang prestasi-prestasimu bisa ditonjolkan Untuk dengan portfolio. secara ya ada portofolio dan lain-lain, dan secara visual gitu ibaratnya, itu dipersilahkan kalau mau tipe kreatif, tapi nggak menutup kemungkinan ETS friendly via email juga boleh gitu. Oke, kreativitas ini tuh Oke. akhirnya nanti berdasarkan journey-mu. Kenapa kok aku ngomong silahkan kayak gitu? Karena gini, kamu harus menyadari bahwa walaupun perusahaan itu punya sistem ETS, tidak semua rekrutmen itu pasti ngeran sistem itu. Misalkan Oke. cari orang dengan jabatan tinggi gitu, manajer ini itu gitu. Itu kalau pakai, jadi rekrutmen level entry level gitu ya, fresh graduate gitu, sama ngerekrut yang eksekutif ya beda gitu. Managerial Mhm. level tertentu beda gitu. Nggak ada tuh tahapan-tahapan pakai ATS friendly gitu. Nanti miss gitu. Karena kita nyari leader langsung di mana dia pasti harganya Mhm. mahal gitu kan. Ya nggak di-run pakai kayak gitu. Gitu. Ada assessment-assessment yang diberikan ke senior tapi ke junior itu nggak ada gitu. Sorry, Oke. ya gitu. Misalkan kalau senior tuh nanti jelas ada fit and proper macam-macam. Interview usernya bisa banyak gitu. Terus dokumen yang harus dilengkapi lebih banyak gitu.
mungkin urutannya dan lain-lain. Jadi untuk setiap perusahaan yang punya sistem itu belum tentu ngeran pakai itu juga karena suatu alasan. Misalkan, ya aku butuhnya nggak yang jumlah banyak kok gitu. Atau aku cari yang levelnya tuh level yang manajerial gitu ke atas gitu, sampai eksekutif gitu. Jadi nggak nggak bisa yang kayak gitu gitu. Nanti takutnya miss gitu. Atau recruiter ini sifatnya sebagai hunter, sebagai pemburu. Jadi kalau ngirim loker itu kita nunggu, oke? Tapi kadang kalau bener-bener urgent, recruiter itu kan berburu tuh, Iya. ngunjung-ngunjungin profil LinkedIn-nya orang-orang yang ada di Aha. situ gitu. Dan akhirnya malah recruiter duluan yang nge-DM, approach Ya, duluan. ya betul. Nah, gitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti nanti terserah obrolan kamu sama beliau-beliau rekruternya gitu. Mhm. Silahkan kirimkan CV. Ya udah kamu kirimkan CV sambil menyampaikan Bapak atau Ibu berikut dokumen yang Bapak Ibu minta berupa ini. Namun Mhm. apabila Bapak atau Ibu masih membutuhkan dokumen tambahan sebagai bahan pertimbangan gitu, dipersilahkan menghubungi saya langsung ya Bu melalui akun ini atau melalui nomor WA ini gitu. Nggak apa-apa. Misalkan beliaunya nanti bilang Oh, ganti CV-nya dong yang ATS gitu atau susulin dokumen ini dong kayak gitu. Jadi biasanya em, kreativitas ini harus muncul, bukan berarti ATS Viral itu cuma yang lewat website, lewat yang tinggal klik-klik-klik gitu ya, enggak. Tergantung kreativitas juga, karena recruiter kadang dia ada yang diem, ada yang sistemnya kayak headhunter gitu, bener-bener kantor. yang aktif gitu sebagai hunter, kayak gitu. Nah, ini biasanya Oke. yang harus dilakukan. Dan terakhir adalah, jangan bandingkan hasil performa CV-mu dengan orang lain tapi ibaratnya berharap yang Oh. 100% sama. Misal gini, bagi mayoritas orang di sekitarmu, kan gini, orang di sekitarku dan orang di sekitarmu kan pasti beda gitu. Mhm. Kata kata orang di sekitarmu, CV dibikin ATS friendly aja nih. Setelah aku bikin ATS friendly, panggilan kerja jadi makin banyak gitu. Panggilan yang lolos ke tahap selanjutnya makin banyak gitu. Mhm. Ternyata setelah kamu perform, nyoba jadi ATS friendly misalkan, malah panggilan kerjamu tuh menurun gitu. Tapi pada saat aku pakai CV tipe kreatif, panggilan kerjaku malah banyak. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya udah pakai kreatif aja. Tapi pakai Iya. kreatifnya di platform apa? Ya biasanya kamu gimana? Gitu. Oke? Karena tadi Oke. ada orang yang bilang, setelah aku bikin ATS friendly, CV-nya jadi banyak panggilan. Aku percaya. Karena ada yang ngalamin itu dan banyak gitu. Hmm, Tapi betul. ada juga yang aku bikin ATS friendly panggilan berkurang. Makanya aku mau pakai kreatif aja, boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Karena dengan munculnya sistem ATS friendly ini tidak ya menggugurkan, menghilangkan, memusnahkan gitu kan, dibolehkannya CV tipe kreatif. Karena dua hal ini tuh pilihan Mhm. aja gitu. Balik lagi gitu, mau ATS friendly atau kreatif, yang penting itu isinya. Bukan berarti Iya. kita mengabaikan desainnya. Contoh, Iya. tip CV kreatif, oke, sekreatif mungkin boleh, tapi jangan sampai malah info yang ada ketutup sama desain-desain kita. Bahkan gara-gara Mhm. desain tertentu, informasi yang harus kita masukin malah nggak bisa, kebanyakan ornamen gitu ya, kayak begini gini Iya. ya, kebanyakan desain Malah desain jadi gini. sedikit. Kadang-kadang tuh aku sering ya nge-review CV, kata-kata itu tuh dia udah buru-buru enter gitu, padahal dia diterus bisa, cuma dia nggak mau garisnya ini tuh Oh, keganggu gitu. oke. Gitu, ini kan artinya sebenarnya kayak isi semu kayak begini nih, tinggal desainnya diganti Mhm. aja gitu. Ini ya, orang belum harusnya enter kok kayak gitu. Nah, banyak kesalahan-kesalahan yang semacam itu. Begitupun yang ETS friendly. Emang kalau udah jadi ETS friendly itu pasti langsung lolos, ya enggak gitu. ETS friendly itu memudahkan dibaca sistem. Kalau Iya. mudah dibaca oleh sistem, tapi kalau informasi yang sistem cari nggak tertulis, ya sama aja. Bener nggak? Gitu. Benar. Oh, ini aku punya botol. Botolnya mudah dibuka. Tapi setelah dibuka, loh, kok isinya pasir? Kan aku nyarinya air. Ya tetap aja gitu. Contoh gitu. Jadi tadi tuh Iya. hanya lebih memudahkan. Nah, kita harus paham bahwa CV itu harus, ya tadi, isinya itu jangan sampai lolos gitu. Itu ya secara general Mhm. itu dulu sih gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau apa gitu, boleh. Atau kamu pernah dengar apa, Oke. pernah tahu apa, diskusi aja gitu. Sebenarnya Nah, kalau
mengacu ke yang tadi Bapak udah jelasin tentang info-info itu, sebenarnya saya sendiri juga jarang sekali atau bahkan nggak pernah juga menggunakan CV yang ATS friendly itu. Tapi ini pengalaman teman sih, karena dia berada di bidang jurnalistik, terus mungkin lingkungannya juga rekomendasikan dia untuk pakai yang ATS friendly itu CV-nya Mm-mm. gitu. Kalau untuk saya sendiri memang selama ini sejauh ini sebagai pencari kerja yang lebih banyak mengirimkan CV via email, walaupun lowongannya itu dari job portal atau apa, itu kan tetap banyak yang untuk disuruh ke emailnya langsung kan Pak. Jadi lebih pakai yang kreatif sih emang. Dan alhamdulillah nggak berkurang dan nggak menurun juga, emang stable gitu untuk masalah dipanggil atau enggaknya. Cuma untuk kesempatan lolosnya itu balik lagi ke interview dengan mungkin sampai tahap interview dengan user, terus CV-nya mungkin diperjelas lagi oleh HR-nya gimana pertanyaannya gitu. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaannya lebih ke Interview boleh? cara, iya benar, interview dengan user atau HR gitu gimana sih Pak yang baik kalau misalnya kan selama ini saya pertanyaannya mungkin lebih ke generalnya, kenapa lamar di sini, terus kenapa untuk posisi ini, terus alasan apa yang eh apa ya? eh Kenapa kita harus nerima Kenapa kamu harus di sini? diterima? Iya, iya itu. Aku berusaha Gitu, Pak. baca baca pikiranmu ya gitu. Oke, terus dua kali bener, yes. Oke, apalagi? Sama apa lagi ya? Ke udah sih Pak, Jadi mungkin itu aja. Oh, berdasarkan sama pengalaman. berdasarkan pengalamanmu interview-interview kemarin. Jadi aku Iya, kesimpulin dulu ya. Berarti kamu ada suatu pertanyaan yang muncul setelah kamu menghadapi interview HR atau sama interview user terkait dengan betul. esensi Betul. interview dan terkait dengan case-case beberapa pertanyaan interview. Barusan dua udah kamu Mhm. tanyakan, yang satu lagi apa? Yang satu Terkait dengan apa? lagi Hmm, kenapa? Yang kenapa itu? Ada lagi nggak pertanyaan dari recruiter atau dari user yang kayak, duh ini tuh jawabannya apa? Aku udah cari-cari, aku nggak yakin kayak gitu. Atau cuma soal tadi alasan Apa ya? diterima gitu, terus terkait dengan pengalaman. Tadi ngomong pengalaman tuh soal pengalaman apa? Jadi kamu di Oh interview ya, ditanya soal pengalaman? pengalaman saya kan pengalaman saya sebelumnya terakhir jadi guru bahasa Inggris. Cuma sekarang tuh lagi coba apply untuk posisi yang jauh dari itu gitu. Karena kemarin sempat nyemplung di guru bahasa Inggris, cuma sekarang coba ke customer service misalnya atau frontliner di bank kayak gitu. Oh, I Terus see, I see, ditanya I see. kenapa tertariknya ke beda gitu dari yang pekerjaan terakhir. Oke. Oke, aku jawab dulu ya. Mhm. Tapi aku harus ada disclaimer-nya dulu. Jadi untuk belajar Boleh lanjutan, Pak. silahkan buka channel YouTube-ku, buka di playlist tes interview. Itu semua pertanyaan yang aku taruh di sana harus didengarkan semua. Oh, oke. Gitu. Biar kamu muncul kreativitas, biar tidak menghafal. Oke? Mhm. Aku Betul. ceritain dari esensi interview dulu, by basic ya. Interview itu mau interview HR atau user, interviewnya individu atau panel, interviewnya lewat telepon, mau lewat Zoom, mau walk-in interview gitu-gitu. Inti dari interview itu ada tiga, yaitu nomor satu mengetahui, yang nomor dua melengkapi, yang nomor tiga mengkoreksi. Oke, satu Oh, mengetahui oke. apa? Mengetahui informasi soal kamu yang mungkin dari tahap-tahap sebelumnya kita belum tahu di CV belum Hmm. ditulis, dari psikotes nggak terukur secara komplit. Tapi pada saat ditanya, kamu menyampaikan. Kayak gitu. Atau pada saat sampai interview HR, itu kita nggak tahu, nggak diinfo sama HR, usernya jadi tahu gitu, gara-gara pertanyaannya lebih tajam. Kayak gitu. Karena menuju ke teknis gitu. Oke. Jadi mengetahui info yang dari tahap-tahap sebelumnya belum diketahui. Yang nomor dua adalah ya melengkapi. Jelas, melengkapi apa ya? Melengkapi apa yang udah kita tahu soal kamu gitu. Oh Lulu tuh ya aku tahu sih dari ini Lulu tuh kayak gini, tapi ternyata bisa gini-gini ya gitu. Jadi melengkapi ini Oh, adalah barangkali kamu tuh sebenarnya tuh lebih luas dan lebih dalam gitu. Oke, gitu. Jadi memperluas yang kita tahu soal kamu dan memperdalam yang kita tahu soal kamu gitu. Inti dari interview itu kedua itu. Dan yang nomor tiga
adalah mengkoreksi. Mengkoreksi apa tuh? Mengkoreksi pendapat atau penilaian kita sementara terhadap kecocokannya kamu terhadap posisi ini. Jadi rekrutmen itu sebenarnya ya, tahap rekrutmen itu bisa kamu lihat sebagai diterima secara dicicil. Kamu ngirim, ada loker, kamu ngirim lamaran, sebagai customer service Bank A gitu. Nah, berdasarkan CV-mu dan dokumen lain ini aja nih, kalau aku cuma mempertimbangkan ini, kamu tuh cocok untuk jadi CS di sini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, psikotes. Berdasarkan hasil psikotes yang dibandingin dengan inimu nih, ya kan, CV-mu dan lain-lain, kamu cocok untuk kerja di sini. Lanjut ke interview HR, gitu. Berdasarkan penilaian HR dan tahap-tahap sebelumnya, kamu cocok kerja sini, lanjut ke user, kayak gitu. Itu kan diterima secara bertahap gitu loh, ya kan? Kamu Dicicil. cocok, Iya cocok, benar. cocok gitu. Nah, interview tadi itu merupakan tahap di mana kita tuh pengen memastikan penilaian kita sejauh ini bahwa kamu cocok untuk posisi ini tuh tepat nggak gitu. Gitu. Barangkali kita udah nganggap kamu gini berdasarkan hasil psikotesmu atau hasil kita ngeliat gitu ya dari CV-mu, tapi waktu ditanya kok berbeda gitu. Berbeda itu bisa lebih bagus, bisa sama, bisa malah negatif gitu. Sebenarnya sama sih. Jadi mengetahui info baru, Oke. melengkapi info yang udah ada dan mengkoreksi penilaian kita tadi, itu Mengkoreksi. sifatnya bisa konstruktif, bisa destruktif gitu. Bisa, maksudnya bisa jadi lebih positif, bisa negatif Iya gitu. sih. Tergantung performa kamu. Tapi intinya itu dulu. Hmm. Nah, interview itu tadi menyampaikan informasi secara lisan gitu. Nanti medianya apapun terserah kayak gitu. Sehingga pada saat namanya menyampaikan informasi secara lisan, yang harus kamu persiapkan dua, informasi dan secara lisannya. Secara lisan ini artinya kamu belajar ngomong, ningkatin jam terbang ngomong. Oke, nanti di sesi-sesi selanjutnya aku ajarin soal yang ini gitu. Nah, sekarang kita ngobrolin informasi ini. Informasi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kandidat sebelum menghadapi interview? Ada 4 jenis informasi. Nomor 1, informasi terkait CV-mu. Jadi baca ulang yang kamu tulis di CV. Yang ada di CV kan kamu yang ngalamin, Oke. kamu yang nulis. Harusnya logikanya adalah karena kamu yang ngalamin, kamu yang nulis, kamu harusnya lancar menyampaikan itu karena kamu yang lakuin gitu loh. Ya kan? Iya betul. Biasanya aku sering tuh motivasi teman-teman bahwa coba bandingin kamu sama guru sejarah gitu. Guru sejarah itu kira-kira mereka tuh nggak hidup loh di zaman penjajahan Indonesia. Mereka nggak hidup di zaman batu. Mereka nggak hidup di zaman kerajaan-kerajaan. Tapi gimana guru sejarah bisa menceritakan secara lancar, memahamkan siswa-siswa dengan semua karakter anehnya itu, siswa-siswa kan masih aneh-aneh ya, gitu. Hal-hal yang dia sendiri nggak alami gitu loh, ya kan? Guru sejarah kan Iya. mereka, nah sekarang balik lagi, loh ada orang yang bisa menceritakan secara lancar hal-hal yang bahkan dia nggak alami. Tidak hanya menceritakan tapi memahamkan, bikin pinter, bikin naik kelas. Lah kita masa menceritakan apa yang sudah kita alami, kita tulis sendiri kok nggak lancar? Berarti kan ada yang aneh di sini, gitu. Itu Betul. coba-coba kita tanyakan ke diri kita sendiri. Jadi Hmm. terkait dengan CV. Nomor 2, terkait dengan perusahaan. Risetlah soal perusahaan, gitu. Oke, riset soal perusahaan ini dari mana? 1, di websitenya perusahaan tersebut. 2, dari sosial medianya. 3, Oke. dari berita. Kita harus tahu awal mula perusahaan ini berdiri, mau ngapain, mau dibawa kemana, ini itunya apa, bisnisnya soal apa, model bisnisnya ngapain. Dari sosial media kita lihat apa yang lagi tren, apa yang lagi up, apa yang lagi in, apa produk-produk terbaru, apa lagi viral di sosmednya. 3, soal berita gitu. Ada nggak pemberitaan-pemberitaan tertentu terkait dengan perusahaan ini gitu. Perusahaan. Gitu. Oke. Barangkali habis dapat penilaian ini itu gitu dari kementerian ini itu misalkan gitu. Habis ada ekspansi ke luar negeri dan lain-lain, habis IPO dan lain-lain, kita harus tahu update-update itu. Jadi selain kita baca ulang CV, 2, riset soal perusahaan. 3, kamu harus menyiapkan terkait dengan posisi yang kamu lamar. Riset soal posisi yang kamu lamar. Memang kamu belum bekerja sebagai customer service di Bank A, tapi kamu kan bisa studi literatur gitu. Cari tahu di internet, Hmm. cari konten-konten video di YouTube misalkan, terkait tugas dan tanggung jawab seorang CS itu ngapain gitu. Terus
keterampilan apa yang harus dimiliki sama orang tadi, mulai dari hard skill-nya sama soft skill-nya. Oke. CS Bank itu kira-kira ngapain aja? Apa bedanya CS Bank yang nongkrong di bank sama yang telemarketing? Apa bedanya CS Bank sama CS di kantor ini, CS building, CS ini. Jadi at least kamu udah tahu CS secara umum, nanti akhirnya tinggal tempat-tempatnya aja. Ini ibaratnya kamu paham apa itu ayam, terus nanti tahu bedanya ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam gulai, ayam opor gitu-gitu. Itu. Tapi jadi Mhm. kamu jadi udah tahu dulu gitu sebenarnya. Sama nggak kamu mau jadi staff admin? Admin tuh apa tugas tanggung jawab, kualifikasinya? Apa bedanya admin sales, admin gudang, admin project, admin finance, admin HR, terus gitu. Ya kan? Itu bisa kamu cari tahu dulu. Dan yang keempat adalah Oke. terkait dengan mau masuk ke pertanyaanmu tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview. Oke? Beda recruiter, beda user, kita nggak bisa nebak isi kepalanya apa. Tapi, Mhm. interview itu bukan pertanyaan random. Pasti, walaupun interview HR sama user itu fungsinya beda, pasti ada irisan. Oke? Walaupun pertanyaan HR satu perusahaan dan HR perusahaan lain itu orangnya beda, pasti ada irisan. Irisan tuh ada yang ditanya di sini, di sono ditanya lagi. Di HR ditanya, di user ditanya, di Hmm. sini tanya permukaannya, di sono sampai dalamnya gitu. Di sini ditanya Oke. cakupan cakupan radius 2 meter, di sono radiusnya lebih gede lagi gitu. Sehingga kamu harus di luar kepala tuh terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview HR atau user. Kenapa? Karena di luar sana sudah banyak sekali orang yang mengalami interview HR dan user dan mereka itu menyediakan waktu membagikan pengalaman mereka beserta tipsnya yang ada. Tinggal kamu pelajari aja. Kamu pelajari secara teorinya gitu. Oke? Gitu. Jadi kamu harus pahami. Jadi intinya informasi yang harus kamu siapkan tadi ya, baca ulang soal CV-mu, riset soal CV, perusahaan, baca soal role yang kamu lamar, sama posisi belajar soal pertanyaan yang biasa muncul. Gitu. interview. Oke, yang nomor 4 ini yang kamu tanyain tadi. Lalu esensinya apa? Kenapa kok aku Mhm. nyebut semuanya ini padahal kamu nggak nanyain? Karena mayoritas dari yang harus kamu kuasai ini itu bisa dipelajari di awal. Contoh, baca ulang CV. Baca ulang CV kan kamu nggak perlu ada panggilan interview dulu kan. Tinggal baca ulang, pelajari ulang gitu loh. Iya. Ya kan? Gitu. Yang kedua, riset soal posisi yang pengen kamu lamar. Kan nggak perlu harus ada panggilan interview jadi customer service untuk kamu belajar secara teori apa itu customer service. Kan di internet udah banyak beredar gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Yang ketiga, terkait dengan Mhm. pertanyaan yang biasa muncul di interview. Di internet juga udah banyak. Jadi tiga ini bisa kamu pelajari dulu bahkan ibaratnya sebelum kamu lulus kuliah, ya kan? Gitu. Jadi ini harus kamu kuasai dulu. Iya. Nah, yang terakhir tinggal nanti riset soal perusahaan. Ya, paling bisa dicil soal perusahaan-perusahaan yang udah jadi target inceranmu. Kan kadang kita pengen, oh, aku pengen kerja di PT ini nih, nah gitu-gitu misalkan. Ya itu bisa sambil baca-baca aja. Jadi sebenarnya Mhm. mayoritas dari info ini kan bisa kamu cicil sekarang gitu. Jadi nanti kalau udah mendekati interview tinggal kamu melengkapi yang lain. Tinggal oke gitu-gitu. Udah tinggal oke buat pengingat aja, notes bukan bawa buku lagi gitu kan. Gitu. Nah, kenapa kok ini aku Mhm. sampaikan gitu? Jadi biar nanti ke depannya itu kamu tidak terlalu bingung terkait dengan belajar dengan sistem kebut semalam atau kebut sejam gitu. Gitu. Gitu dulu. Esensi dari interview Betul. itu dulu, oke? Nah, sudah melakukan itu semua, itu baru ngelakuin satu porsi ini, yaitu porsi ya melengkapi informasi yang ada yang harus disampaikan. Padahal balik lagi, interview itu penyampaian informasi secara lisan. Di situ ada dua unsur, informasi dan penyampaian secara lisan. Jadi pada saat kamu meluangkan waktu Mhm. untuk mengisi sesuatu di kepala, kamu juga harus meluangkan waktu untuk praktek ngomong. Tingkatin jam terbang untuk ngomong, praktek ngomong. Ngomong sendiri, ngomong sama orang lewat video call, lewat telepon, minta di review, minta masukan, gini gitu. Harus itu, biar balance dulu gitu. Jadi porsi Oke. belajar interview itu harus di situ dulu. Gitu ya. Mau interview HR atau user tuh butuh ningkatin jam terbang tadi dan itu pasti hasilnya beda, yakin gitu. Karena di sini tuh lisan ini tuh hubungannya sama komunikasi. Unsur komunikasi tuh banyak ya. Ada pembicara, pendengar, media, informasi, feedback, noise gitu-gitu. Nanti kamu pelajari itu unsur-unsur komunikasi gitu. Gitu. Jadi apa yang harus aku siapkan komunikasi unsur-unsur komunikasi verbal apa, unsur-unsur komunikasi non verbalnya apa gitu-gitu. Silahkan dipelajari. Tapi itu intinya adalah biar kamu siap di interview dulu. Ini esensial banget. Ini Mhm. basic banget, sorry gitu. Bener-bener kayak basicnya
Tapi aku udah ngelakuin itu semua, pasti keterima nggak? Nggak, nggak pasti. Kenapa? Suka nggak Hmm, suka, mau nggak mau, kamu bukan kandidat tunggal. Oke? iya. Kamu pasti akan dibandingkan dengan yang lain. Nah, nanti tergantung bagaimana kamu menyampaikannya dan dihubungkan dengan tahap-tahap sebelumnya, gitu. Pada saat kita gagal, belum tentu kita nggak bagus. Mungkin ada yang lebih bagus dari kita. Dan kita harus terima itu Hmm, sebagai bahan koreksi untuk interview selanjutnya, gitu ya. Nah, pada saat kamu sudah melakukan beberapa kali interview dan akhirnya tahu, oh kayaknya tuh aku nggak yakin dari pertanyaan-pertanyaan ini gitu, maka itu nanti dipelajari khusus, jangan belajar sendiri aja. Interview biar nggak sistem menghafal. Banyak orang sistemnya menghafal. Kamu setiap belajar suatu pertanyaan interview, coba tanyakan 5 pertanyaan ke pertanyaan ini. Misalkan, aku tuh kemarin tuh bingung loh pada saat ditanya terkait dengan kenapa kita harus menerima kamu di perusahaan ini, gitu kan? Nah, pertanyaan itu hmm, coba kamu tanyai. Kira-kira kenapa rekruter nanya itu? Oke? Yang nomor 2, pada saat aku menjawab itu, apa hal-hal yang boleh aku sampaikan? Nomor 3, apa oke. hal-hal yang nggak boleh aku sampaikan? Nomor 4, gimana cara jawab pertanyaan tadi? Nomor 5, ada nggak alternatif jawaban dari nomor 4 tadi? Apa cuma jawaban tunggal gitu atau ada alternatif lain? Kenapa harus ada alternatif? Barangkali namanya interview kan ngalir. Nah, barangkali pada saat kamu ngomong, kamu salah ngomong. Jadi tahu gimana melintirnya ke jalan yang bener lagi gitu. Jadi jangan pakai Oke. sistem menghafal. Setiap pertanyaan tuh harus kamu tanyai balik 5 pertanyaan itu tadi. Kenapa itu ditanyakan? Apa yang boleh disampaikan untuk menjawab? Apa yang nggak boleh disampaikan? Nggak boleh. Gimana cara menyampaikannya dan gimana alternatif jawabannya? Apalagi kalau aku udah salah ngomong gitu. Nah, dengan kamu Hmm, mempelajari dengan cara semacam itu setiap pertanyaan, kamu tidak akan dengan metode menghafal. Nanti kamu akan punya namanya kemampuan komunikasi yang spontan, seolah-olah mikir dan ngomong dalam waktu bersamaan. Gitu. Nah, ketenangan inilah yang akhirnya akan dibaca secara sadar atau nggak sadar oleh lawan bicara bahwa dia tuh paham yang dia omongkan. hmm, Gitu. Kan kita harus paham apa yang kita omongin. Gitu. iya. Ya, gitu. Jadi itu dulu. Dan ngomong yang spontan tadi itu akan ada kepercayaan diri yang ada di sana. Dan itu wajib. Karena kalau kamu nggak percaya diri dengan apa yang kamu sampaikan, gimana aku percaya dengan kamu? Kan gitu ibaratnya. Oke. Nah, Hmm, tadi ada beberapa pertanyaan yang kamu akhirnya sampaikan bahwa kenapa kok aku ditanya soal ini gitu ya. Nah, ini aku jawab secara general iya. dulu. Pada saat ditanya terkait dengan kenapa kita harus nerima kamu gitu. Maka kamu jawabnya, aku jawab poin-poinnya ya kan ini general ya. Kamu jawabnya adalah balikin lagi ke skill, cari skill yang dibutuhkan di sini. Kenapa harus diterima? Karena saya memiliki pengalaman selama sekian tahun sebagai guru bahasa Inggris. Saya mengajar dalam jumlah atau saya mengajar siswa misalkan sejumlah sekian selama sekian jam per minggu. Karakter masing-masing siswa berbeda. Di sana saya mengajar itu tidak hanya terkait dengan bahasa Inggris komunikasi sehari-hari. Saya mulai menyiapkan ini. Komunikasi yang ada di sana saya sampaikan tidak hanya dalam kondisi ideal, yaitu tatap muka dalam kondisi tenang. Kadang ada suatu penyesuaian yang itu membutuhkan gitu kreativitas tersendiri. Misalkan gitu, tiba-tiba sekolah dari rumah tiba-tiba begini, tiba-tiba ada siswa yang begini gitu, gitu. Tiba-tiba ada, aku nggak tahu ya, mungkin ngajar di sekolah kayak gitu kan gitu. Nah, kondisi-kondisi semacam ini harus tetap ditangani dengan kemampuan komunikasi yang bagus gitu. Di sini saya tidak hanya berkomunikasi dengan siswa saja, saya berkomunikasi dengan Oke. Bapak Ibu guru, bahkan saya juga sering berkomunikasi dengan wali siswa yang pada saat itu ingin sharing bahwa kenapa anak saya susah banget sih untuk belajar bahasa Inggris dan di situ saya sampaikan secara normal. Nah, dari pengalaman saya tadi, pada saat saya melihat bahwa kesempatan saya menjadi customer service di perusahaan ini adalah sesuatu yang beda, mungkin iya kalau hanya dilihat dari pengalamannya. Namun saya melihat bahwa saya memiliki modal yang kuat khususnya dalam kemampuan berkomunikasi dengan tipe-tipe orang yang berbeda. Sebagaimana hasil riset yang saya tahu bahwa seorang customer service adalah orang yang ada di garda terdepan di bank di mana mereka akan melayani dengan sepenuh hati setiap request atau pertanyaan dari customer yang datang ke meja dia. Di situ saya meyakini bahwa apa yang sudah saya pelajari dari menjadi guru itu dapat diaplikasikan secara optimal di sini. Terlebih pada saat itu saya menjadi guru bahasa Hmm, Inggris. Sehingga pada saat saya nantinya menjadi customer service di bank ini dan menemui customer menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saya yakin dapat berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan setiap
hal yang ingin didiskusikan dengan tuntas. Misalkan kayak gitu. Ini tuh kalau ibaratnya Oke. kamu cuma mau ngomong bahwa, iya bener Bu, kalau Anda cuma ngelihat dari bahasa Inggris sama customer service ya nggak nyambung. Tapi kan keduanya Hmm. ini kan sama-sama ngomong, Bu. Jadi guru aku ngomong dengan berbagai jenis orang, jadi customer service gitu. Juga ngomong dengan berbagai jenis orang. Di sini kan aku harus ngomong yang enak gitu ngomongnya, yang ya enak lah ya kayak gitu, gimana sih? Di sini juga iya. Terlebih Bu, kalau Ibu ngizinin saya kerja di Hmm. sini, saya juga bisa ngomong lancar kayak gitu bahasa Inggris loh Bu. Mungkin pendaftar yang lain bisa ngomong lancar, tapi kan cuma bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris loh Bu. Nah gitu, seolah-olah tuh kamu bilang gitu, paham kan? Kayak gitu, Iya, 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 gitu. Nah kasarnya. silahkan, Oke. silahkan kamu bahasakan dengan gayamu sendiri. Ini secara general tuh itu dulu ya, kayak gitu. Udah kegambarkan gitu. Nanti di sesi selanjutnya kita praktek interview ke situ gitu. Oke? Oke. Gitu. Aku jawabnya ini dulu, tapi udah kegambarkan, udah cukup jelas kan yang sesi Mhm. generalnya ini. Oke? Cukup, Pak.